Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan sejarah khitan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengetahui pengertian dan sejarah khitan. Silahkan video ini dilihat dan diperhatikan ya. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, tuntunan fitrah ada 5. 1. Khitan. 2. Mencukur bulu di sekitar kemaluan. 3. Mencabut bulu ketiak. 4. Memotong kuku. Dan 5. Mencukur kumis. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan khitan? Untuk mengetahuinya, yuk simak uraian pembahasan tentang khitan di bawah ini agar lebih jelas. Menurut bahasa, khitan berarti memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Sedangkan bagi perempuan dilakukan dengan cara memotong bagian dari kulit yang ada di ujung kemaluan. Khitan perlu dilakukan untuk menghindari najis yang tertinggal ketika buang air kecil. Dengan khitan, kotoran yang tertinggal akan mudah dibersihkan. Menurut Imam Al-Marwadi, seorang ulama, memberikan pengertian untuk khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi khasyafah atau kepala kemaluan sehingga seluruh khasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Adapun khitan untuk anak perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Sedangkan menurut Abu Mansur, khitan berarti bagian yang dipotong dari zakar, yakni kulit yang menutupi kasyafah atau kepala kemaluan sehingga berubah bentuknya. Dan menurut Imam Haramain, khitan adalah bagian yang dipotong dari kuluf, yakni kulit yang menutupi kasyafah sehingga berubah bentuknya. Dan menurut dokter, khitan adalah proses pelepasan kuluf atau kulit yang menyelubungi ujung kelamin. Nah, anak-anak, dalam keterangan lebih lanjut, dokter mengatakan bahwa khitan dapat dilakukan dengan metode atau pembedahan biasa ataupun menggunakan teknologi laser atau biasa disebut dengan khitan laser. Di Indonesia umumnya proses khitan ini dilakukan saat anak laki-laki menduduki sekolah dasar. Nah, dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa khitan adalah pemotongan kulit bagian ujung dari kemaluan anak laki-laki atau perempuan agar setiap buang air kecil tidak tersisa di ujung kelamin tersebut. Dengan dipotong ujung kemaluan, diharapkan tidak akan tersisa atau tidak akan menempel najis atau kotoran di ujung alat kemaluan. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian khitan. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah khitan. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj dikatakan bahwa orang laki-laki yang pertama melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan perempuan yang pertama melakukan khitan adalah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, anak-anak,
Perintah khitan ini terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia Ibrahim berkata, "Dan juga anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim." Selain surah Al-Baqarah 124, Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125 yang artinya, "Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya." Khitan ini disyariatkan sejak masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat itu beliau berusia 80 tahun. Setelahnya disusul oleh Nabi Ismail alaihi salam, putra Nabi Ibrahim yang berusia 13 tahun. Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Ibrahim alaihi salam melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berkhitan dengan kapak. Jadi, dalam sejarah Islam, khitan sudah dikenal dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis di atas. Namun, ada sejumlah riwayat dan nitiatur lain menerangkan bahwa khitan ini sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam. Bahkan, bangsa-bangsa terdahulu juga melakukan hal yang sama. Syariat khitan itu diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam disebabkan pada masa itu banyak keturunan dari Nabi Adam yang telah melupakan syariat khitan. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menghidupkan kembali tradisi yang telah menjadi fitrah umat manusia. Bangsa Arab jahiliyah, yakni sebelum datangnya agama Islam, juga terbiasa melakukan khitan. Hal itu dilakukan untuk mengikuti tradisi leluhur mereka, yaitu ajaran Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya, ajaran berkhitan juga telah diikuti oleh para nabi dan rasul sesudahnya. Mereka juga mengajarkan hal itu kepada umatnya masing-masing. Khitan yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam juga disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, khitan merupakan hukum Islam atau syariat yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Hal ini sehubungan dengan firman Allah yang dijelaskan oleh surat An-Nahl ayat 123 yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, kita dapat mengambil pengertian bahwa orang yang dianggap lebih baik agamanya adalah orang yang mau mengikuti ajaran yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah syariat tentang khitan. Khitan adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, khitan juga merupakan syariat Islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengikutinya dengan baik ya.
Tadi kita telah belajar tentang pengertian dan sejarah khitan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan, serta manfaat melaksanakan khitan. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.